Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Hambali SSMPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Jihan Allah Rohmah selaku moderator dari kelompok 4. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Hambali atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teknik Pengembangan Paragraf. Di sini saya tidak sendiri. Dalam penyampaian materi, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Nina Wikan Adiningsih, Maya Putri Rahayu, dan Amanda Fadila Arif Firdaus. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Maya. Silahkan Maya. Baik Jihan, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maya Putri Rahayu. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep paragraf. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf merupakan suatu bentuk pengungkapan gagasan yang terdiri atas rangkaian beberapa kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu, serta merupakan kesatuan pikiran. Paragraf memiliki beberapa fungsi. Fungsi paragraf yaitu 1. Paragraf mampu dijadikan pengantar dalam menuangkan beberapa ide maupun isi kalimat dengan terstruktur. 2. Paragraf mampu membantu pembaca mengatur peta konsep masalah atau pemikiran yang ada. 3. Paragraf mampu membantu penulis memahami konsep dengan menggunakan kerangka berpikir. Paragraf yang baik memiliki karakteristik. Karakteristik paragraf yaitu 1. Pada kalimat pertama, paragraf wajib masuk relatif ke dalam menggunakan beberapa ketukan spasi. 2. Paragraf umumnya dipakai sebagai pikiran utama pada sebuah kalimat atau topik yang sudah ditentukan oleh penulis. 3. Kalimat utama dan kalimat pengembang pada paragraf mempunyai fungsi pada penulisan sebuah karya. 4. Paragraf menggunakan sebuah kalimat penjelas yang berisikan kedetailan menurut kalimat utama. Baik, terima kasih Maya atas sampaian materinya. Materi kedua akan disampaikan oleh Amanda Fadila Arif Firdaus. Silahkan Amanda. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang syarat paragraf. Sebuah paragraf yang efektif harus memenuhi syarat, di antaranya kepaduan dan kesatuan. Kepaduan biasa juga disebut koherensi, yang dalam paragraf bisa diartikan dengan kekompakan dalam hubungan di sebuah kalimat-kalimat yang mendasari terbentuknya paragraf. Sedangkan kesatuan dalam paragraf, kalimatnya harus berkaitan dan membentuk satu kesatuan, yang dimana hanya terdapat satu gagasan pokok. Nah, beberapa syarat paragraf diantaranya, yang pertama ada kesatuan paragraf. Di dalam kesatuan suatu paragraf, biasanya memiliki kalimat utama yang dapat diwujudkan dengan kalimat topik. Kesatuan bisa dikatakan hal yang sangat penting, karena dalam suatu paragraf yang baik harus memiliki kesatuan. Yang kedua ada kepaduan paragraf. Kepaduan bisa diartikan dengan suatu hubungan yang selaras di antara kalimat-kalimat yang sifatnya saling mengikat, sehingga gagasan utama dalam paragraf dapat disampaikan secara efektif dan sistematis. Yang ketiga ada konsistensi sudut pandang. Sudut pandang merupakan suatu teknik yang digunakan oleh penulis paragraf untuk menyampaikan dan menemukan suatu makna dalam paragraf. Dalam sebuah paragraf,
Jika ingin dipahami pembaca, maka penulis harus menggunakan sudut pandang orang tertentu. Yang keempat ada ketuntasan paragraf. Dalam suatu paragraf, bisa disebut tuntas jika paragraf telah mencakup seluruh kalimat yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama dan mengandung informasi yang lengkap tentang isi paragraf. Yang kelima ada keruntutan bahasa. Suatu paragraf bisa disebut runtut jika penulis dapat menyajikan paragraf secara urut, sehingga dapat memudahkan pembaca untuk mengikuti jalan pikirannya. Terima kasih Amanda atas sampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nina Wikan Adiningsih. Silahkan Nina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis paragraf. Jenis paragraf sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan letak kalimat utamanya, dan yang kedua adalah berdasarkan sifat dan tujuan paragraf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pikiran utama yang terletak di awal paragraf. Paragraf ini sering disebut juga dengan paragraf deduktif. Berikut adalah contoh dari paragraf deduktif, yaitu hama wereng ialah hama yang merugikan petani. Lahan sawah yang sangat luas yang ditanami padi terancam gagal panen dikarenakan padinya dimakan oleh hama wereng itu. Selain itu, tikus juga dianggap sebagai musuh oleh petani karena tikus juga yang menyebabkan para petani tidak berhasil panen karena padi mereka habis dimakan oleh tikus juga. Nah, pada contoh paragraf deduktif ini, kalimat utamanya terletak pada hama wereng ialah hama yang merugikan petani. Alasannya karena kalimat utama terletak di awal paragraf dan kalimat lain hanya sebagai penjelas. Yang kedua adalah pikiran utama yang terletak di akhir paragraf atau sering juga disebut dengan paragraf induktif. Kenapa bisa disebut dengan paragraf induktif? Karena paragraf ini menyatakan hubungan sebab akibat. Contoh dari paragraf induktif sendiri yaitu semua petani menyadari bahwa ancaman panen mereka merupakan hama wereng dan tikus. Tanpa obat untuk mematikan hama dan tikus, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa panen. Obat yang tidak sekali dapat mematikan ancaman itu, penggunaan dan pemilihan obat yang tidak benar dan tidak dapat mematikan hama dan tikus dengan sempurna membuat dilema para petani. Inilah ancaman petani agar tidak terjadi gagal panen lagi. Kalimat utamanya yaitu, inilah ancaman petani agar tidak dapat panen lagi. Alasannya karena kalimat utama terletak di akhir paragraf, karena penegasan atau kesimpulan di akhir paragraf dan kalimat lain hanya sebagai penjelas dan menyatakan hubungan sebab akibat. Yang ketiga adalah pikiran utama yang terletak di awal dan akhir paragraf atau sering juga disebut dengan paragraf deduktif induktif. Contoh dari paragraf ini adalah membersihkan rumah telah menjadi hal yang wajib bagi setiap anggota keluarga. Dengan rumah yang bersih pastinya akan menimbulkan kenyamanan bagi anggota keluarga yang berada di rumah tersebut. Bukan itu saja, jika kita rutin membersihkan rumah maka kita juga akan terlindung dari penyakit. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk membersihkan rumah. Kalimat utamanya yaitu membersihkan rumah dan hal yang ditimbulkan saling berhubungan. Alasannya karena kalimat utama terletak di awal dan ditegaskan kembali di paragraf akhir. Keempat adalah paragraf tersirat.
Ada paragraf yang tidak secara tersurat mengandung pikiran utama tertentu. Suatu kalimat yang menyusun paragraf sama pentingnya dan bekerja sama menggambarkan pikiran yang terdapat dalam paragraf. Kalimat-kalimat itu merupakan satu kesatuan isi. Paragraf tanpa kalimat utama dipakai dalam tulisan deskriptif dan contoh dari paragraf tersirat sendiri yaitu, matahari belum tinggi betul, embun tampak menyelimuti dedaunan, warna bunga jadi indah dan berkilau saat terkena sinar matahari. Terlihat kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dan hinggap di antara bunga-bunga. Angin yang semilir membuat hati menjadi sejuk. Kalimat utamanya yaitu keadaan atau kondisi pada suatu pagi. Alasannya, karena kalimat utama berupa penyimpulan dari isi paragraf. Yang kedua adalah jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuan paragraf. Pertama, paragraf deskripsi. Ialah paragraf yang kalimatnya itu menggambarkan atau mendeskripsikan suatu hal, entah tempat, benda, suasana, seseorang. Contoh paragraf deskripsi sendiri adalah di sini saya akan memberikan contoh mendeskripsikan seseorang bernama Rina. Rina adalah gadis yang ceria. Dia memiliki kulit yang putih dan rambutnya panjang berwarna hitam pekat. Dia memiliki mata yang bulat dan alis yang tebal. Rina juga memiliki hidung yang mancung. Selain itu, Rina anak yang suka sekali dengan membaca dan olahraga. Dia putri dari Bapak Ridwan dan Ibu Risma. Hal ini bisa dikatakan sebagai contoh kalimat deskripsi karena dari kalimat-kalimat tersebut menggambarkan siapa itu Rina. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Ialah sebuah paragraf yang menjelaskan sesuatu, misalnya tempat tinggal, tempat wisata, dan lain-lain. Di sini saya akan memberikan contoh dari paragraf eksposisi. Para pedagang daging sapi di pasar tradisional mengeluhkan dampak dari impor sayur secara ilegal. Oleh sebab itu, sudah 2 minggu ini mereka mengalami penurunan jumlah pembeli sebesar 60%. Tetapi, permintaan daging ayam dan telur kini menjadi tinggi sehingga harganya menjadi mahal. Selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Ialah dalam penyampaiannya berusaha meyakinkan bahwa yang dikemukakan itu benar dan didukung oleh fakta. Contoh dari paragraf eksposisi sendiri yaitu, pendidikan di Indonesia dirasa sangat mahal bagi masyarakat yang kurang mampu. Terdapat 1,08 juta siswa pada tahun 2010, mulai dari SD sampai SMA yang putus sekolah. Hal ini diperkirakan karena tingginya biaya pendidikan yang menyebabkan mereka putus sekolah. Selanjutnya adalah paragraf narasi. Paragraf narasi sendiri ialah paragraf yang menceritakan peristiwa demi peristiwa yang dialami seseorang. Contoh dari paragraf narasi adalah, Nara pergi ke minimarket menggunakan sepeda yang sudah lama dibelikan kakeknya. Setelah sampai ke minimarket, Nara mulai membeli kebutuhan kehidupannya bersama kakek yang sudah tua dan sakit. Setelah semua barang yang ingin dibelinya sudah didapatkan, Nara mulai mengayuh sepeda bututnya untuk pulang ke rumah kakeknya yang berada di pinggir jalan dekat sungai. Yang terakhir adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi sendiri ialah paragraf yang bersifat membujuk serta
Kata-katanya dalam teks ini berupa ajakan. Contoh dari paragraf persuasi sendiri adalah air putih dipercaya dapat menyehatkan dan menyegarkan tubuh. Selain itu, air putih juga mampu mengobati kencing kemis, diabetes, dan kanker, bahkan dapat meringankan penyakit yang sangat berbahaya. Marilah mulai dari sekarang kita sama-sama mengonsumsi air putih setidaknya 1 hari 1 liter. Dengan kita meminum air putih secara rutin, maka darah di tubuh kita akan selalu bersih dari racun dan jantung kita akan sehat. Nah, ini bisa dikatakan paragraf persuasi karena di kalimat contoh paragraf persuasi sendiri terdapat kata mari mulai, itu kan sebagai kalimat ajakan. Terima kasih Nina atas sampaian materinya. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya yaitu penalaran dan jenis-jenisnya. Nah, sebelumnya, apa sih penalaran itu? Penalaran adalah proses berpikir dalam pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan, data, fakta, dan empiris. Secara sederhana, penalaran dapat diartikan sebagai proses berpikir dengan mengolah data dan fakta yang bertujuan untuk menarik kesimpulan. Nah, penalaran sendiri memiliki 2 ciri utama, yaitu logika dan analitik. Logika adalah pola berpikir yang bersifat luas, sehingga penalaran dapat dikatakan sebagai proses berpikir yang logis atau masuk akal. Sedangkan, analitik adalah metode atau ilmu yang digunakan untuk menganalisis suatu peristiwa dengan cara yang logis. Jadi, logika dan analitik sama-sama masih berkaitan ya teman-teman. Penalaran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Yang pertama yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses menarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Penalaran induktif dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang didasarkan pada pengamatan terhadap sejumlah peristiwa yang dibuktikan dengan fakta, data, statistik, dan contoh untuk menarik kesimpulan umum atas seluruh atau sebagian peristiwa yang terjadi. Contohnya, murid laki-laki pergi ke sekolah dengan mengenakan sepatu. Murid perempuan pergi ke sekolah dengan mengenakan sepatu. Generalisasinya adalah semua murid yang pergi ke sekolah mengenakan sepatu. Nah, generalisasi sendiri dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu generalisasi dengan loncatan induktif dan generalisasi tanpa loncatan induktif. Yang pertama, generalisasi dengan loncatan induktif adalah proses menarik kesimpulan yang hanya berdasarkan beberapa peristiwa yang telah diamati kemudian diterapkan pula ke seluruh peristiwa yang sebelumnya belum diamati. Contohnya, hampir seluruh negara di dunia dilanda pandemi COVID-19. Yang kedua, generalisasi tanpa loncatan induktif, yaitu proses menarik kesimpulan berdasarkan seluruh peristiwa yang diamati. Contoh, sensus penduduk. Jenis penalaran induktif yang kedua yaitu analogi. Analogi adalah proses menarik kesimpulan dengan membandingkan 2 hal atau 2 benda yang memiliki banyak persamaan. Analogi memiliki 4 fungsi yaitu 1. Membandingkan beberapa orang yang memiliki kesamaan sifat. 2. Meramalkan kesamaan. 3. Menyingkapkan kekeliruan. Dan yang terakhir, mengklasifikasi. Nah, analogi sendiri dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah analogi induktif.
adalah proses analogi yang didasarkan pada persamaan yang terdapat dalam dua peristiwa. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang terjadi pada peristiwa pertama terjadi juga pada peristiwa kedua. Yang kedua yaitu analogi deklaratif. Adalah metode atau cara yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang belum dikenal dengan menggunakan sesuatu yang sudah dikenal. Jenis penalaran induktif yang ketiga yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal adalah penalaran yang diperoleh berdasarkan gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran hubungan kausal dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebab akibat. Contohnya, Agung malas belajar sehingga ia tidak naik kelas. Akibat sebab, Rido mengalami sakit demam karena ia bermain hujan tadi siang. Yang ketiga, akibat-akibat. Contohnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan beras, sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan impor beras dari negara tetangga. Nah, jenis penalaran yang kedua yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses penalaran yang berpangkal dari sebuah peristiwa yang bersifat umum, yang telah diketahui dan diyakini kebenarannya, kemudian menghasilkan kesimpulan baru yang bersifat lebih khusus. Penalaran deduktif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu argumen. Argumen adalah alasan atau bukti yang memungkinkan adanya kebenaran. Yang kedua yaitu dalil. Dalil adalah entitas yang memberikan nilai-nilai kebenaran untuk mendukung atau menguatkan argumen yang ada. Ketiga, premis. Premis adalah proposisi atau tujuan yang dibuat sebelum menarik kesimpulan. Yang keempat, yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah titik logis dari seluruh proses yang dilakukan. Yang terakhir, aksioma. Aksioma adalah proposisi yang diambil sebagai bukti. Penalaran deduktif dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, silogisme. Silogisme adalah proses penalaran secara tidak langsung. Silogisme terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Contoh, premis pertama, semua anjing berkaki 4. Premis kedua, Blacky berkaki 4. Kesimpulannya adalah Blacky adalah anjing. Jenis penalaran deduktif yang kedua yaitu antinem. Antinem adalah silogisme yang dipersingkat. Antinem hanya terdiri dari 1 premis khusus dan 1 kesimpulan. Antinem mengandung penyimpulan sebab akibat dari premis khusus dan kesimpulan tersebut. Contoh, semua guru adalah lulusan S1. Bu Rini adalah seorang guru. Antinemnya yaitu Bu Rini adalah lulusan S1. Dia seorang guru. Nah, penyampaian materi dari saya tadi sekaligus menutup presentasi dari kelompok 4 pada pagi hari ini. Saya, Jihan Allah Rohmah, selaku moderator dari kelompok 4, meminta maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.